untuk tetap mengukur sejauh mana keimanan yang kita miliki dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang fana. Hidup hanya sebentar dan hidup hanya sekali di dunia. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman itu akan beruntung apabila dia menjalankan keimanannya itu secara baik. Oleh sebab itu, mari kita uraikan satu persatu sesuai dengan waktu yang tersedia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Wahai sahabatku, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kemudian atau hari akhirat, iman kepada qadar baik dan buruknya atau qadar atau takdir. Nah, oleh sebab itu dalam menjalani hidup dan kehidupan yang sebentar di dunia ini, dan ini hanya hidup satu kali, dan ini pula sebagai penentu nanti di hari kemudian, apakah kita bertempat tinggal di tempat yang layak atau tempat tinggal yang memang sangat menakutkan. Oleh sebab itu, antara iman dan Islam itu harus seiring dan sejalan, kapan di mana saja. Yang pertama, iman kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau orang menanya kita, tentunya kita, apakah saudara beriman? Insya Allah saya beriman. Apakah saudara Islam? Insya Allah saya Islam. Lalu bagaimana korelasi antara iman dan Islam yang kita jalankan dalam kehidupan yang sebentar ini? Sudahkah sesuai sebagaimana mestinya? Perlu diingat, seseorang yang mengaku dirinya Islam dan dia yakin dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia akan senantiasa menjaga rambu-rambu yang telah ditentukan di dalam Islam dan orang yang beriman. Islam orangnya, iman itu sifatnya. Orang Islam yang beriman, dia wajib mempercayai bahwa tiada Tuhan yang disembah oleh Allah, dan dia hanya mengaku semua yang ada di alam semesta ini, rajanya di raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki alam semesta Allah, bahkan nyawa kita juga adalah milik Allah. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu kita harus yakin. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita ikut aturan Allah. Atiqullah wa atiqur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Hadirin jamaah Jumat dan dirahmati Allah. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain ketika seseorang itu sudah balik Islam dan katanya dia beriman, maka dia wajib percaya kepada Allah yang Allahu khaliqus samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Allah memiliki segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu, dan segala sesuatu itu akan berjalan dan bergerak. Kita yakin itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah.
Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Al-iman billahi wa malaikatihi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kebanyakan orang Islam yang menyatakan dirinya beriman, sepertinya sudah banyak yang tidak percaya kepada malaikat. Kenapa? Nggak peduli dia. Allahu Akbar waktu subuh, panggilan terhadap subuh. Katanya dia orang Islam, beriman kepada Allah dan percaya kepada malaikat. Malaikat itu siap melaksanakan tugas sepanjang hidup kita. 24 jam, terutama malaikat Raqib dan Atid itu lengkap administrasi laptop dan akunnya dengan CCTV malaikat Allah yang sepanjang hidup masing-masing semua manusia tidak pernah mati lampunya. Dan itu harus kita yakini kapan dan di mana saja kita berada. Artinya apa? Selama kita terjaga, bangun maksudnya, selama itu aktivitas kita tidak ada yang tidak terjaga. Itulah tugas malaikat Raqib dan Atid. Kemudian apalagi ada namanya malaikat Munkar wa Nakir. Juga sebagian orang Islam yang menyatakan dirinya iman kepada Allah tapi tidak peduli dengan rukun Islamnya yang kedua. Begitu dikumandangkan azan zuhur, azan Jumat, ada yang tidak peduli dengan itu semua. Padahal zuhur, Jumat, dan 5 waktu sehari semalam itu adalah kewajiban umat Islam yang beriman, yang sudah balik, berakal, dan telah sampai kepada syariat agama Islam. Oleh sebab itu, berbahagialah bapak-bapak, berbahagialah saudara-saudara yang telah memahami dan meyakini tentang iman kepada malaikat, sehingga menjaga jangan sampai malaikat itu mencatat yang tidak baik kepada kita. Dan kita harus berusaha untuk melaksanakan yang sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan ini, karena memang kita yakin bahwa iman itu ada 6, salah satunya iman kepada hari akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau memang seseorang yang beragama Islam dan dia beriman kepada akhirat, tentu dia akan menjaga sikap dan perilakunya dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, karena dia yakin setelah adanya hidup sesaat di dunia ini akan ada hidup lagi berikutnya, yaitu hidup di alam penantian, di alam barzakh, dan hidup selamanya di akhirat kelak. Dan itu sebagai penentu apakah kita nanti termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Itu semuanya ditentukan ketika seseorang itu masih hidup kehidupan di dunia yang sebentar. Oleh sebab itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap hari Jumat khatib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu wafat dahulu sebelum dapat membuktikan Islam itu secara utuh. Ada apa orang-orang yang menyatakan dirinya Islam tapi tidak bisa membuktikan keislamannya itu secara utuh? Di dalam satu ayat Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa
نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ini iman kepada kitab Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab pedoman kita, itu harus kita yakini sebenar-benarnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam api. Nauzubillah, subhanallah. Ini sudah satu kepastian yang tidak bisa diubah. Allah berfirman tidak pernah lari dari kenyataan. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita mengingkari ayat-ayat Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan di awal-awal Alkitab suci kita itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hai orang-orang, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, yang tidak nampak. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Alhamdulillah, bapak-bapak telah menjaga ibadah salat itu. Teruskan, dan setelah lengkap salat fardunya, usahakan tambahan dari salat-salat nafil, salat-salat sunat lainnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kewajiban itu ada harapan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dilaksanakan, sawfa nuslihim naro, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bagaimana hal itu? Kullama nadilat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti lagi dengan kulit yang lain, kata Allah. Untuk apa? Liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita dalam menjalankan ibadah khair semasa hidup ini, sementara Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Semoga waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita kiranya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu